head speech ya. Kemudian ya itu akhirnya yang terpancing itu juga melakukan hal yang sama. Nah ini payah ini. Saya belum pernah mendengarkan mubalik yang dingin, yang adem, yang bentuk kolbu gitu. Isinya ya sudah pokoknya ikhtilaf. Kalau ikhtilaf yang baik itu yang bisa mendatangkan rahmat, tapi kalau tidak mendatangkan laknat gitu. Nah ini masalah itu ya. Nah kadang-kadang kan orang awam itu sering kemudian men-share yang seperti itu, dakwah seperti itu akhirnya menjadi noise di medsos itu. Ini masalah. Nah, apa misi Islam itu adalah tadi menjadi rahmat untuk alam semesta, memasangkan illa rahmatan lil alamin, dan menjadikan manusia berakhlak mulia dan berpadanan tinggi. Nama waistu liutam lima makarim akhlak, wa fi riwayatin shalihal akhlak. Ya. Kemudian ada lagi ahabul adyan ilallahi al-hanifiyyah sam'am. Jadi agama yang paling dicintai Tuhan itu agama yang toleran. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi. Jadi yang diajarkan oleh Nabi itu toleransi, baik di Mekah maupun di Madinah, gitu ya. Jadi bukan Islam yang marah, ya, tapi ramah. Nah apa bekal berislam itu? Al-Quran dan Hadis, normatif doktriner, lalu as-sunnah, sirah nabawiyah. Ini yang realistik, empirik, historik, objektif. Jadi kalau kita membaca Quran, yaitu kan normatifnya, kemudian diimplementasikan oleh Nabi dalam bentuk sunnah. Jadi sunnah itu Islam yang objektif, yang real gitu ya, yang juga historik. Itu. Nah, oleh karena itu kalau orang belajar Quran saja tanpa mempelajari sirah nabawiyah, tanpa mempelajari tarikh itu, maka ya jumping conclusion, tidak bisa ramah. Kemudian tentu sirah sahabat. Nah sirah sahabat sendiri itu juga harus kita seleksi. Yang konflik-konflik itu tentu kan tidak bisa kita. Lalu sirah ulama yang disebut oleh Al-Ghazali itu ulama yang benar-benar ulama gitu ya. Nah, maka kemudian Nabi menegaskan taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan tamasik bihima kitabullah wa sunnah rasul. Jadi sudah ditegaskan oleh Nabi bahwa kalau kita semua itu memegangi dua sumber utama Al-Quran hadis, ya, warisan Al-Quran dan hadis atau sunnah, maka tidak akan sesat selamanya. Nah kemudian ulama itulah yang meneruskan sebagai pewaris dari para nabi. Ulama warasatul anbiya, tapi ulama yang yakshawa min ibadil ulama. Karena sekarang banyak kan orang yang disebut ulama ya, tapi terus banyak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan gitu ya, lebih cenderung politik misalnya. Ini ulama yang benar-benar ulama. Nah apa ruang lingkup ajaran Islam itu? Yaitu teologis, sosiologis, dan kosmologis. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini hasil renungan saya bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa lepas dari relasi kita kepada Tuhan yang bersifat vertikal dan relasi secara horizontal itu kepada sama manusia dan juga alam semesta. Nah inilah yang saya sebut dengan trik pusat pendidikan karakter. Jadi tengahnya itu manusia itu ya, kita ini apakah relasi kita kepada Tuhan sudah baik,
syahadat kita, sholat kita, zakat kita, puasa dan haji, mahdoh. Tapi itu harus diturunkan dalam level objektif, yaitu kepada sesama manusia, yaitu jujur, amanah, adil, tanggung jawab, transparan dan seterusnya. Ini beyond religion sudah. Jadi apapun agamanya, Kristen, Hindu, Buddha, itu ya kita tetap baik gitu. Kan di sana ada jiwa gitu. Tidak boleh ibu-ibu masakan kemudian weweh pada tetangganya karena ada yang non muslim dilewati gitu. Jadi ya harus baik pada semua. Nah, ini yang menyebabkan kita itu tidak pernah terjadi konflik. Konflik itu terjadi karena kalau kita sesama manusia melakukan kesalahan gitu ya. Nah, apalagi sesama Islam, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa Islam itu adalah saudara, maka konflik. Nah, ini yang bikin kacau. Lalu yang sebelahnya lagi itu relasi kepada alam semesta, itu menjaga alam lingkungan baik darat maupun laut, termasuk juga udara ya. Darat, laut, udara itu harus dijaga. Nah, ini sebetulnya pendidikan karakter tidak cukup hanya kepada manusia. Maka kemudian kalau terjadi misalnya pencemaran lingkungan, climate change gitu misalnya, kemudian tanah longsor, banjir, nah itu adalah karena kita tidak punya relasi yang baik kepada alam sekitar kita ya. Kalau ada ikan hiu mati karena makan sampah plastik di laut, itu berarti etika kosmos kita tidak baik. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan orang. Maka kemudian kata Nabi, inna ma'bu'itsu utammima makarimal akhlak, itu bukan akhlak hanya sekedar sopan santun kepada orang tua dan guru, tetapi lebih dari itu bagaimana menjaga lingkungan kita semua. Nah, kalau hanya dipahami sebagai hubungan antar manusia, itu berarti mendistorsi nilai kenabian Nabi, mendistorsi nilai nubuahnya ya. Atau kalau kita sebut dengan simplifikasi makna akhlak gitu. Nah, kalau ini yang dipahami, maka sesungguhnya pendidikan akhlak itu berlaku untuk seluruh level pendidikan apapun jenjang dan jenisnya ya, termasuk di pemerintahan gitu. Karena akhlak ini menyangkut ya all embracing, sudah menyangkut secara keseluruhan, tidak hanya jadi kalau ini dibangun, maka nggak ada sebetulnya pendidikan anti korupsi barang itu. Wong pendidikan anti korupsi itu tempatnya di sini, di level ini yang manusia itu, hubungan manusia dengan manusia. Ya alam juga masih ada, kalau ada pembalakan liar, ada illegal logging, fishing, mining, itu sebetulnya juga bagian dari destruksi yang melanggar nilai ajaran. Nah, sekarang bagaimana model pendidikan moderasi di perguruan tinggi? Nah, itu adalah model saintifik, rasional, empirik. Jadi bagaimana kita menjelaskan masalah religious moderation kepada para mahasiswa kita. Kalau bikin ya Islamic moderation ya, baik normatif maupun objektif ya, rasional, empirik, karena kita itu perguruan tinggi. Yang kedua, model pendidikan bersanad tadi, yaitu pembelajaran dengan berjemur pada perilaku Rasulullah baik di Mekah maupun di Madinah. Ini role modelnya. Nah, saya kira para dai yang masih dakwah kekerasan, memaksakan kepada seseorang untuk mengikuti agamanya, itu berarti lupa bahwa Nabi itu melakukan ya, berdakwah itu sudah begitu moderatnya gitu, sehingga para ya
Yahudi atau kafir Quraisy itu justru tertariknya karena akhlak Nabi itu, gitu ya. Yang ketiga adalah didiseminasikan oleh program Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, baik kita mengajar, baik kita meneliti maupun mengabdi, maka harus based on religious motivation tadi. Yang kedua tentu adalah based on values, nilai, akhlak. Dan yang ketiga integrasi. Ini karena ciri khas kita. Kalau itu dilakukan, ya, baik itu yang terkait dengan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian, maka akan tercapai ya, yang namanya sosialisasi moderasi beragama itu. Nah, bentuknya tentu kalau di tingkat awam ya dengan bahasa awam, jangan berbahasa intelektual, nanti nggak paham. Jadi bagaimana caranya? Itu kan ada yang namanya simulasi, gitu ya. Pada anak-anak juga begitu. Bagaimana sih orang mempraktekkan Islam moderat itu? Anak-anak diajarkan supaya misalnya yang 4 saya sebut tadi, ya, diajak apel, nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diajak mengetahui Undang-Undang Dasar, mengetahui sejarah, ya, sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu. Siapa yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak hanya orang Islam saja, tapi juga non Muslim. Gitu. Tidak boleh mencaci maki orang lain, orang agamanya dan sebagainya. Nah, jadi guru, baik itu guru di tingkat jenjang pendidikan rendah sampai perguruan tinggi, itu wajib melakukan ini semua. Nah, program Tridharma Perguruan Tinggi, saya kira bidang pendidikan dan pengajaran itu menyusun kurikulum mata kuliah moderasi beragama. Ya, ini sudah ya Pak ya. Kemudian menerbitkan buku ajar dan modul moderasi beragama sebagai rujukan utama, ya, main reference dalam pengajaran. Bidang penelitian dan publikasi ilmiah menggalakkan penelitian berbasis moderasi beragama. Kita sebetulnya banyak ya objek yang kita teliti terkait dengan kerukunan umat beragama ini, ya. Lalu membangun database untuk memberikan informasi bagi peneliti dan memberikan konsultasi akademis, menciptakan lingkungan penelitian yang produktif, menyebarkan publikasi hasil penelitian, ya, usaha studi melalui internet dalam berbagai bahasa Indonesia, Inggris dan Arab agar dapat diakses oleh para pembaca dan peneliti. Sekarang itu penelitian tentang moderasi beragama itu banyak diterima oleh Kementerian Agama karena memang ini current issues-nya. Nah, moderasi beragama itu kan banyak cabangnya, banyak aspeknya ya. Nah, ini bisa dilakukan. Melatih para sarjana di bidang studi Islam dan menyebarkan prinsip-prinsip moderasi untuk memerangi ideologi transnasional yang ekstrim tadi. Ya. Lalu mengadakan training pelatihan moderasi beragama bagi instansi pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat dan lain. Ini seluruh satker Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama di daerah-daerah itu semuanya sudah, termasuk salah satu narasumbernya Pak Yahya ini ya. Nah, ini dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Penelitian, mengembangkan pemikiran Islam moderat dan pengembangan kerjasama dan kementerian dengan pihak lain dalam forum jaring penelitian atau riset. Nah, ini baik itu yang menyangkut misalnya hazanah Islam klasik, ya, atau library research maupun yang field research. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu mencari daerah untuk dijadikan percontohan, bisa percontohan tentang
tentang moderasi beragama. Di situ misalnya masyarakatnya plural gitu ya, tapi rukun, tidak pernah ada konflik, itu bisa jadikan model gitu ya. Menghasilkan berbagai publikasi termasuk antaranya buku jurnal ilmiah. Kita sudah punya buku moderat Islam moderat ya, Islam Moderation, tebal itu yang kumpulan tulisan Bapak Ibu semua, menerjemahkan karya-karya terpilih, selected and distinguished work, kuliah tamu, guest lecture, focus group discussion, dan seterusnya. Nah, ini penting, diskusi antar tokoh agama gitu ya. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Fakultas Humaniora Teguh Hari yang ada 12 mahasiswa asing, kemudian juga yang dengan Deakin University itu bagian dari implementasi moderasi beragama, ya kan? Jadi mereka belajar selain bahasa Indonesia itu Indonesian culture. Nah, itu mereka tertarik sekali dengan Indonesia. Setiap ada tamu dari luar negeri itu selalu Indonesia is very good, Indonesia is wonderful, hospitality, terus macam-macam, pokoknya senang. Karena kita ini juga heran dengan mereka gitu. Sebetulnya kita ramah itu karena ya heran itu, polisi aja nggak jadi menangkap orang asing gara-gara minta foto bersama, karena heran ya. Jadi ada manfaatnya. Mengadakan lomba karya tentang aplikasi yang variatif dari pikiran Islam moderat atau Islam Information Thought. Nah, ini penting. Bidang pengabdian, ya, program Korea Thaibah. Nah, ini program ini dijalankan dengan cara memberikan bantuan langsung, termasuk misalnya kita sudah melakukan kan yang namanya bantuan kepada korban bencana alam di Lumajang. Ini juga erupsi lagi. Kemarin kita punya namanya Buntaran, hunian sementara. Nah, itu bupatinya senang sekali sampai kemudian mau memberikan proyek tanah di sana. Selain itu juga kami juga membantu untuk bantuan ini korban di mana Cianjur, Cianjur yang menelan korban ratusan jiwa. Demikian juga yang korban tragedi Kanjuruhan juga kita juga melakukan bantuan, dan itu tanpa harus kita menyeleksi yang Islam saja kan. Nah, itu bagian dari implementasi moderasi beragama. Berjejaring dengan kantor Kemenak Malang sudah, lalu kerjasama dengan pondok pesantren, universitas, sekolah-sekolah organisasi agama dan seterusnya. Jadi WIN saya kira meneruskan Bumi dengan GKJW ini seperti yang dulu Siki dan Siti ya, interfaith dialog itu penting sekali. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu bahwa sejak lahirnya Islam sudah moderat, toleran, dan berkeadilan. Jadi Islam moderat itu bukan agama baru, bukan paham baru, tetapi ihya tadi, al-ihya wan nama, kira-kira begitu ya, menghidupkan dan menumbuhkan kembali. Seperti juga at-takamul al-ilmi itu al-ihya wan nama ya. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Seperti juga Islam Nusantara itu bukan berarti bukan Islam ala Nabi ya. Itu Islam khas Nusantara yang melindungi ya, mengayomi berbagai suku, bangsa gitu ya. Jadi sebetulnya ya Islam rahmah gitu. Khas karena di sana kan ada Islam Arab yang keras gitu ya. Islam Nusantara. Saya pernah diprotes sama orang HTI di seminar itu. Islam itu satu, tidak ada Islam yang lain. Saya bilang iya Islam satu, tapi kepalanya yang macam
kepala itu betul. Wah menang dia. Jadi protes dalam seminar nasional itu. Islam itu satu, nggak ada Islam yang lainnya. Iya, Islam satu, tetapi kepalanya itu yang banyak, gitu ya. Dikirain macam-macam. Nah, Islam tidak mengenal kekerasan dan pertumpahan darah. Itu sudah tidak pernah Nabi melakukan itu. Justru yang di